Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Waspada terhadap keinginan liar. Saudara, melalui kalimat dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 13 bagian A, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sejatinya Tuhan menghendaki kita tidak menyeret diri kita sendiri kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendaknya. Itu sama artinya kita harus waspada terhadap keinginan-keinginan liar kita. Saya ingatkan kembali, karena doa Bapa kami bukanlah formula atau rumusan kalimat belaka, tetapi formula kehidupan, maka harus diperagakan secara aktif, harus kita hidupi. Misalnya, jika kita berkata, "Dikuduskanlah namamu," itu berarti kita harus menggerakkan diri kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus berusaha hidup dalam kekudusan. Kalau kita mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga," kita harus berusaha menggelar pemerintahan Allah dalam hidup kita. Tuhanlah yang harus memerintah hidup kita. Demikian juga kalau kita berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Artinya, kita tidak boleh membawa diri kita kepada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak boleh menuruti keinginan-keinginan liar dalam jiwa kita. Saudara, ketika kita membuka mata di pagi hari, sejatinya pintu jiwa atau pikiran kita sudah terbuka dan keinginan bisa muncul tanpa batas. Keinginan apapun, saudara. Di situ kita harus mulai belajar untuk mengekang, membelenggu jiwa kita sendiri. Kita harus menyaring dan bisa menyeleksi jiwa kita. Manakala ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita harus aktif mencabutnya. Kita harus menolaknya, bukannya pasif dalam arti membiarkan, karena merasa tidak akan melakukannya, lalu tidak mau membuangnya. Itu salah, saudara. Perilaku pasif seperti ini berbahaya. Sebagai anak-anak Allah yang bertanggung jawab, kita harus aktif. Jika muncul berbagai keinginan, kita harus mengkoreksinya, menyeleksinya. Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan dimuliakan atau tidak? Melalui keinginan itu tentunya. Kita tidak perlu mendesak Allah untuk mengabulkan doa kita, sebab Ia telah menyediakan semua potensi dan karunia-Nya, supaya kita bisa seperti putranya, Yesus Kristus, yang bisa memuaskan hati Bapa. Keinginan inilah yang harus dibuat membara dan berkobar-kobar di dalam diri kita. Maksud saya, keinginan atau hasrat untuk memuaskan hati Bapa. Walaupun itu tidak mudah. Sebab kalau tidak, banyak hal yang tidak perlu kita ingini bisa muncul dalam jiwa kita. Keinginan-keinginan itu bisa membelenggu kita, mengikat kita, dan menyeret kita ke dalam kegelapan abadi.
Dalam Alkitab, saudara, kita membaca kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh perjanjian lama. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka kehilangan hidupnya. Namun, mereka juga tidak merasa kehilangan. Sebab mereka hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Kalau sekarang kita diperkenankan menjadi mempelai Kristus, bukankah yang ditawarkan oleh Tuhan lebih luar biasa daripada tokoh-tokoh perjanjian lama itu, saudara? Lalu, mengapa walaupun kita tahu kebenaran ini, kita tetap membangun keinginan untuk kepentingan diri kita sendiri? Pernah tidak saudara merenungkan akan hal ini? Bukankah menjadi mempelai Kristus jauh lebih nikmat, jauh lebih berharga, saudara, dibandingkan kepuasan atas keinginan kita ketika terpenuhi? Ingat, kesempatan yang Tuhan sediakan itu terbatas. Kalau kita mau mengumbar keinginan, saudara, sampai mati pun hati kita itu bagai sumur yang tidak berdasar. Yang diisi apapun juga tidak akan pernah penuh. Kita tidak akan pernah puas, saudara. Tetapi orang yang memenuhi hidupnya dengan Tuhan, jiwanya akan mendapatkan kelegaan. Selagi kita masih punya waktu, saudara, gunakan sisa hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun kita harus pertaruhkan bagi Dia. Ingini apa yang diingininya. Jangan ingini apa yang tidak Tuhan ingini. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita pasti berani semua yang kita lakukan itu dilihat orang. Dan kita berani semua yang kita pikirkan dilihat orang juga. Semua yang kita pikirkan dan kita inginkan, semua, saudara, kelak akan ditelanjangi di pengadilan Tuhan. Bayangkan kalau yang kita pikirkan bukannya kehendak Tuhan, melainkan hal-hal yang memalukan, kotor, dan najis. Oleh sebab itu, saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita waspadai keinginan-keinginan liar kita. Kita harus berani mencurigai diri kita sendiri. Bahkan istilahnya harus berani merobek-robek daging kita sendiri. Karena dari daginglah timbul segala keinginan dan hawa nafsu. Jangan sampai kita binasa karena menyeret diri kepada keinginan liar. Sekali lagi, waspadalah terhadap keinginan liar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.